Saya Riko Ismail, NIM 180306057, peternakan A 2018, anatomi eksternal dan internal pada ayam. Pertama, kita masuk ke bagian kaput. Nah, di bagian kaput ini ada namanya rostrum atau paruh. Nah, rostrum ini merupakan mulut pada Aves, disusun oleh maksila, yaitu rahang atas, dan mandibula, yaitu rahang bawah. Nah, rostrum ini dilapisi oleh zat-zat tanduk. Kemudian ada namanya cavum oris atau mulut. Terdapat alat-alat pada maksila ini. Bagian atas ini ada nare posteriore yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga hidung. Nah, ini dia. Kemudian ada namanya ostium pharyngeum tuba auditiva eustachi, terletak di medial belakang bisula coana secundaria. Kemudian ada namanya palatum. Nah, palatum ini, ini pada bagian dalamnya ini. Palatum ini terdapat dua bagian, yaitu pada bagian crista marginalis atau tepi ini, kemudian ada pelika palatini atau bagian tengah. Nah, pada mandibula atau rahang bawah itu terdapat ada bagian panjang kecil namanya lingua atau lidah. Ini dia lidahnya. Kemudian ada bagian namanya nare anteriore, yaitu hidung. Nah, atau lubang hidung. Ini dia berjumlah sepasang, terletak di bagian lateral rostrum atas, ini bagian atas. Dia berjumlah sepasang. Kemudian ada namanya organon visus atau indera penglihatan. Nah, indera penglihatan ini dikelilingi oleh kulit yang berbulu. Ini kulit yang berbulu. Nah, di bagian kelopak mata bawah ini dapat digerakkan. Nah, biasanya pupil pada unggas atau aves itu dia berwarna kuning sampai ke jingga. Dan kita masuk ke bagian trunkus. Pada bagian trunkus ini terdapat dua ekstremitas, yaitu ekstremitas posterior dan ekstremitas anterior. Di mana ekstremitas anterior ini dimodifikasi menjadi sayap untuk terbang, kemudian ekstremitas posterior dimodifikasi menjadi kaki guna untuk menangkap, berjalan atau berenang pada unggas atau aves. Setelah makanan masuk melalui cavum oris, kemudian masuk melalui esofagus. Nah, esofagus ini merupakan saluran dari sistem pencernaan. Setelah itu masuk ke crop atau tembolok. Nah, di tembolok ini makanan bisa disimpan atau disimpan terlebih dahulu. Kemudian masuk ke lambung kimiawi atau ventriculus. Nah, di ventriculus ini terjadi pencernaan secara enzimatik. Kemudian ada proventriculus atau pencernaan secara mekanis. Nah, di sini makanan digiling bersamaan dengan batuan-batuan kecil atau grit. Kemudian masuk ke intestinum tenue. Nah, di intestinum tenue ini ada namanya duodenum. Nah, di duodenum ini dia hurufnya bentuknya seperti huruf O. Nah, ini merupakan duodenum, bagian dari intestinum tenue. Kemudian di duodenum ini lengket ada atau terdapat namanya pankreas yang menghasilkan enzim. Kemudian ada namanya jejunum. Nah, jejunum dia atau ileum ini dia sulit dibedakan atau mirip-mirip lah istilahnya di dalam intestinum tenue. Nah, ini dia terletak antara intestinum crassum, rectum dan cloaca. Nah, kemudian kita masuk ke intestinum crassum. Nah, intestinum crassum atau usus besar merupakan tempat penyimpanan atau reabsorpsi air di sini di intestinum crassum. Nah, di intestinum crassum ini dia terdapat ada kolon atau usus buntu, kemudian berakhir pada rektum. Ini rektum, baru ini kloaka. Nah, itulah sistem pencernaan. Selanjutnya kita masuk ke sistem
kepada glandula Degistoriae. Nah, di glandula Degistoriae atau saluran pencernaan ini, dia terdapat hepar atau hati. Nah, hepar ini terdiri dari dua lobi, yaitu lobus sinister dan lobus dexter. Di mana lobus sinister ini dia ukurannya lebih kecil daripada lobus dexter. Nah, kemudian ada namanya vesica velea atau empedu. Nah, vesica velea ini merupakan gabungan dari ductus cystus yang berasal dari vesica velea dan ductus hepaticus yang berasal dari hepar. Nah, fungsinya ini dia menyalurkan cairan empedu yang berasal dari vesica velea ini ke duodenum bagian kranial ini. Nah, kemudian ada namanya pankreas. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, pankreas ini dia terletak di antara dua denum. Dia lebih tepatnya dia lebih ke istilah dia terjepit di duodenum, di antara duodenum. Dalam sistema sirkulatoria atau sistem sirkulasi. Nah, di sini ada core atau jantung. Nah, di jantung ini terdapat atrium sinister dan dexter, di mana dindingnya tipis, kemudian ada ventricle sinister dan dexter. Dia dindingnya lebih tebal. Dalam atrium kanan itu terdiri dari vena cava superior sinister dan dexter dan vena cava inferior. Nah, dari ventricle dexter ini keluar arteri pulmonalis yang berisi darah kotor langsung menuju ke pulmo. Kemudian sehingga terjadi pertukaran oksigen di dalam alveolus. Lebih tepatnya pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen di dalam pulmo itu. Kemudian ke dalam atrium sinister masuk vena cava pulmonalis yang berisi dari darah bersih yang berasal dari pulmo itu. Nah, sehingga di dalam core ini atau sistem peredaran ini lebih berhubungan ke pulmo. Pulmo di sini nggak ada organnya, lebih tepatnya di sini nggak ada organnya karena pulmo itu dia lengket ke tubuh dari ternak unggasnya tersebut sehingga sulit didapatkan atau pecah. Itu kita masuk ke sistem ekskresi. Nah, di dalam sistem ekskresi ini ada namanya ren atau ginjal. Nah, ginjal ini ada di bagian kiri atau sinister dan ada juga di bagian kanan atau dexter. Terdiri dari 3 lobi, warna merah coklat, letaknya di luar peritomium. Nah, kemudian di ginjal ini ada namanya saluran ureter yang bermuara di kloaka untuk mengeluarkan urin. Masuk kepada sistem reproduksi. Nah, pada ayam jantan ini ada namanya testis. Nah, testis ini dia terletak di bagian kiri atau sinister, kemudian terletak di bagian kanan atau dexter. Nah, setelah itu ada namanya saluran epididymis dan vas deferens yang bersama-sama bermuara di kloaka. Lalu kita masuk kepada anatomis bulu. Nah, anatomis bulu ini yang pertama ada namanya plume. Nah, plume ini merupakan bulu penutup tubuh bagian luar yang juga membentuk figur atau bentuk tubuh daripada apes, yang termasuk daripada jenis plume merupakan itu dia contohnya adalah bulu sayap dan ekor. Nah, plume itu terdiri dari bagian-bagian namanya kalamus atau kuil. Nah, ini merupakan tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Nah, di bagian ini berongga dan mempunyai 2 macam lubang, yaitu umbilicus inferior atau pada tangkai ekor dan umbilicus superior atau pada bagian distal. Nah, kemudian ada namanya racis atau shaft, lanjutan dari kalamus. Ini dia merupakan tidak berongga. Ya, ini merupakan penyokong dari vexillum. Nah, di mana vexillum atau vein adalah bendera bulu yang terdapat di kanan kiri racis. Nah, vexillum ini tersusun dari barbai yang melekat pada racis. Tiap-tiap barbai mempunyai cabang yang disebut burbule. Ada 2 macam burbule, yaitu burbule distal yang mengarah distal atau ujung bulu. Nah, pada bagian ini terdapat kait yang berguna untuk mengait burbule proksimal sehingga bulu tidak mudah rusak. Ini dah.
Kemudian ada namanya burbule proksimal yang mengarah ke pangkal bulu nih, dia yang lebih ke bawahnya. Nah, ini burbule distalnya. Namanya tipe bulu plumule. Tipe ini banyak terdapat pada burung yang masih muda dan burung yang sedang mengeram, yang berguna untuk mengurangi hilangnya panas tubuh. Mempunyai kalamus yang pendek, racis mereduksi dan barbe panjang dan fleksibel, sedang burbulenya pendek. Yang terakhir ada namanya filoplume. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang dan pada ujungnya terdapat barbe dan burbule. Tipe ini tumbuh dan merata, sangat jarang, fungsinya belum jelas diketahui. Kemudian menurut letaknya, bulu aves dibedakan menjadi tetrices atau bulu yang menutupi badan. Kemudian ada namanya retrices, bulu yang terletak pada pangkal ekor. Kemudian remiges, bulu sayap yang dibagi menjadi remiges primarie, remiges secundarian, remiges tertier. Kemudian ada namanya paraterum, bulu yang menutupi daerah bahu. Kemudian alas puria atau alula atau bulu kecil yang menempel pada ibu-ibu jari atau digiti kedua pada ekstremitas posterior. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya.